Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita masuk ke materi, Bunda ingin kita bersama-sama untuk mereview sedikit mengenai surat. Apa itu surat? Anak-anak masih ingat? Good. Surat adalah media ataupun sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Bisa berupa perseorangan maupun bisa melalui lembaga ataupun instansi. Fungsi surat sendiri ada 4. Yang pertama sebagai alat bukti tertulis, yang kedua sebagai alat pengingat, yang ketiga sebagai bukti sejarah, dan yang keempat sebagai pedoman dalam berkegiatan. Meskipun demikian, fungsi utama dari surat ini adalah sebagai media komunikasi. Jenis-jenis surat ada 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Akan tetapi pada bab ini kita hanya khusus akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Good. Surat pribadi adalah surat yang ditulis berdasarkan kepentingan pribadi atau perseorangan. Surat ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama surat pribadi yang ditujukan kepada perseorangan, dan yang kedua surat pribadi yang ditujukan untuk suatu lembaga atau instansi. Ciri-ciri surat pribadi ada 3. Ciri yang pertama yaitu isinya berupa kepentingan pribadi. Yang kedua, bahasa yang digunakan lebih santai dan akrab. Yang ketiga, sistematika surat pribadi terdiri dari 4 bagian, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat surat, salam pembuka, dan inti ataupun isi dari surat. Jenis surat yang kedua yaitu surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang menyangkut tentang kedinasan, jadi bersifat resmi. Contoh dari surat dinas yaitu misalkan surat pemberitahuan dari sekolah ataupun suatu dinas tertentu. Nah, ciri-ciri dari surat dinas ini yang pertama, selalu ada kop surat atau kepala surat yang berisi mengenai logo dari instansi tertentu dan juga identitas dari instansi tertentu. Yang kedua, bahasa yang digunakan lebih formal dan baku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Pada bagian ini, Bunda akan menjelaskan secara keseluruhan terlebih dahulu bagian-bagian yang biasanya ada pada surat. Nah, nanti setelah Bunda selesai menjelaskan, baru akan kita kelompokkan mana unsur dari surat pribadi dan mana unsur dari surat dinas. Yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat. Seperti yang Bunda sudah singgung tadi, kop surat ini berisi tentang logo suatu lembaga ataupun instansi, kemudian di sampingnya diikuti dengan identitas dari lembaga atau instansi tertentu. Unsur yang kedua yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal berfungsi untuk mengetahui di mana dan kapan surat tersebut dibuat. Unsur yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat terdiri dari 2, yaitu alamat pengirim dan alamat penerima.
Unsur yang keempat yaitu nomor surat. Nomor surat ini berfungsi untuk melihat urutan keberapa surat tersebut dibuat. Biasanya digunakan dalam penulisan surat dinas. Unsur yang kelima yaitu lampiran. Lampiran ini berfungsi sebagai penerang ada atau tidaknya lampiran dalam surat tersebut. Unsur yang selanjutnya yaitu perihal atau disingkat dengan hal. Nah, unsur yang ini bertujuan untuk menunjukkan tujuan dari dibuatnya surat tersebut untuk apa. Selanjutnya yaitu unsur yang paling penting yaitu unsur isi surat. Isi surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berisi tentang pembuka atau alinea pembuka. Bagian kedua adalah bagian isi atau pokok. Bagian ketiga yaitu bagian penutup. Jadi isi pada surat masih terbagi dalam 3 bagian, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Unsur yang selanjutnya yaitu salam penutup. Setelah bagian isi, selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, tadi kan sudah diawali dengan salam pembuka, dengan kalimat sapaan, dengan salam. Nah, di bagian akhir surat juga terdapat yang namanya salam penutup. Sebelum akhirnya pada unsur yang terakhir yaitu pengirim surat. Biasanya dituliskan nama lengkap dari si pengirim surat tersebut dan dibubuhi dengan tanda tangan. Itu ya, unsur-unsur dari surat. Selanjutnya kita akan mengelompokkan unsur manakah yang termasuk dalam surat pribadi dan unsur manakah yang termasuk dalam surat dinas. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Sembari kita cermati, terdapat beberapa perbedaan ya anak-anak semua. Jadi, unsur pada surat pribadi lebih sedikit daripada unsur yang ada pada surat dinas. Selain itu, dari unsur kebahasaan, surat pribadi dan surat dinas tentu jauh berbeda. Surat pribadi ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab, sedangkan pada surat dinas menggunakan bahasa yang lebih baku dan lugas. Itu ya materi kita pada hari ini, unsur-unsur surat. Okay class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end the class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang tanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.